Selamat datang kembali. Nah, Anda mengirimkan kami satu bab yang menarik banget dari buku tentang para late bloomer. Atau ya orang-orang yang mekarnya belakangan. Dan dari semua ide di dalamnya, ada satu yang benar-benar bikin kami pengen bahas lebih dalam, yaitu peran koneksi yang berpengaruh. Kita semua tahu kan jaringan itu penting, tapi bab ini ngelihatnya dari sudut yang beda banget. Jadi misi kita hari ini adalah membedah mekanismenya. Gimana sih tepatnya sebuah koneksi bisa jadi titik balik? Gimana orang yang tepat di waktu yang tepat bisa buka pintu yang nggak pernah kita bayangin? Kita akan lihat beberapa kisah yang luar biasa, mulai dari politik sampai dunia seni. Dan untuk mulai, sumber kita ini ngasih contoh yang mungkin agak bikin kaget. Margaret Thatcher. Ternyata kemenangannya jadi pemimpin partai itu sangat bergantung pada satu orang di belakang layar. Namanya Irene Neave. Saya penasaran apa sih yang dia lakuin sampai sebegitu istimewanya? Waktu itu kan Thatcher benar-benar dianggap underdog ya. Lawannya Ted Heath itu favoritnya para elit partai. Logikanya sih Thatcher harusnya kalah telak. Tapi disinilah Irene Neave masuk. Dia tuh nggak pidato di panggung, nggak tampil di media. Justru sebaliknya, dia gerak kayak bayangan di koridor-koridor kekuasaan Westminster. Dia deketin anggota parlemen satu-satu, bisik-bisik, ngeyakinin, dan ngebangun koalisi diam-diam. Dan yang bikin Neave efektif banget, itu posisinya yang unik di dalam jaringan partai konservatif. Ini yang menarik. Dia bukan ada di pusat lingkaran elit yang dukung Heath. Malah sebaliknya, dia ada di pinggiran dari beberapa faksi yang beda-beda. Dia punya teman di kelompok sayap kanan, di kelompok moderat, bahkan di antara mereka yang ngerasa disingkirin sama Heath. Tunggu. Di pinggiran, bukannya itu posisi yang lemah ya? Intuisi saya bilang kalau mau berpengaruh ya harus jadi orang penting di pusat lingkaran kan? Seringkali juga bikin Anda terisolasi. Kayak di dalam gelembung informasi sendiri gitu. Heath itu cuma denger apa yang mau didengar sama lingkarannya. Sementara Neave, karena dia ada di pinggiran banyak lingkaran, dia jadi jembatan informasi. Dia bisa dengar gosip dari satu faksi, kekhawatiran dari faksi lain, dan ambisi dari faksi ketiga. Dia tahu persis tombol mana yang harus ditekan buat tiap orang. Akses informasinya jauh lebih kaya. Masuk akal. Dan sumber kita nyebutin detail yang keren banget soal latar belakang Neave. Dia ini pahlawan perang, pernah kabur dari kamp penjara Colditz dan mantan agen intelijen MI9. Jadi pantas aja ya, keahliannya ngumpulin info, bahkan katanya disinformasi dan manipulasi, dia pakai di kampanye politik ini. Katanya sih, jaringan informasinya lebih bagus dari kantor Whips partai. Tepat sekali. Padahal, kantor WIPS itu kan tugas resminya jaga disiplin anggota parlemen dan ngitung suara. Harusnya mereka yang paling tahu lapangan. Fakta bahwa Neave tahu lebih banyak, itu nunjukin betapa kuatnya jaringan informal dia. Dia itu contoh sempurna dari apa yang disebut jembatan strategis. Bukan cuma temannya Thatcher, dia itu arsitek kemenangannya. Semua karena kemampuannya nyambungin titik-titik yang kepisah di dalam jaringan. Kisah Neave ini menarik banget. Dia kan bukan teman terdekatnya Thatcher dari awal ya kan? Lebih kayak sekutu strategis. Ini kayaknya sedikit ngelawan intuisi kita yang seringnya mikir kalau teman dekat dan keluarga lah yang paling penting buat sukses. Apa teori jaringan sosial punya penjelasan soal ini? Punya. Dan ini salah satu ide paling fundamental dalam studi jaringan. Namanya kekuatan ikatan lemah atau the strength of weak ties. Konsepnya ngebedalin dua jenis hubungan. Pertama, ikatan kuat atau strong ties. Ini keluarga dan sahabat Anda. Sumber dukungan emosional yang luar biasa, tapi ada satu kelemahannya. Mereka cenderung ada di dunia yang sama dengan Anda. Tahu orang yang sama, baca berita yang sama, informasinya ya itu-itu aja. Jadi kayak yang semacam ruang gema gitu ya? Tepat. Terus ada jenis kedua, ikatan lemah atau weak ties. Ini kenalan Anda, teman dari teman, mantan kolega, orang yang Anda temui di konferensi. Merekalah jembatan menuju dunia lain. Karena mereka nggak ada di lingkaran dalam Anda, mereka punya akses ke informasi, ide dan peluang kerja yang sama sekali baru. Sesuatu yang nggak akan pernah Anda dengar dari teman-teman terdekat Anda. Ada contohnya nggak? Biar lebih kebayang gitu. Contoh klasiknya luar biasa. Coba kita mundur ke abad ke-17. Ada seorang pedagang kain di Belanda, namanya Antonie van Leeuwenhoek. Dia bukan ilmuwan, nggak punya pendidikan formal di sains. Profesinya itu ngeharusin dia pakai kaca pembesar buat ngecek kualitas benang. Karena penasaran, dia mulai ngutak-atik lensa, ngasahnya sendiri, dan tanpa sadar, dia bikin mikroskop paling kuat di dunia waktu itu. Terus dia mulai lihat hal-hal aneh kan? Betul.
Dia ngambil setetes air selokan, ditaruh di bawah lensanya, dan kaget lihat ribuan hewan-hewan kecil atau animalcules gerak-gerak. Kita sekarang tahu itu bakteri dan protozoa. Bertahun-tahun, dia nulis surat yang detail banget soal temuannya, tapi nggak ada yang nganggap serius di komunitasnya. Dia cuma dianggap pedagang kain yang agak aneh gitu. Titik baliknya itu, pas surat-suratnya entah gimana nyampe ke tangan Royal Society di London, lembaga sains paling bergengsi saat itu. Nah, bagi Van Leeuwenhoek, Royal Society ini ikatan lemah yang sempurna. Dia nggak kenal siapapun di sana, tapi jaringan inilah yang punya kredibilitas. Mereka ngirim ilmuwan buat ngecek temuannya, setelah terbukti benar, mereka nerbitin surat-suratnya dan nyebarin ke seluruh Eropa. Dalam sekejap, seorang pedagang kain dari kota kecil di Belanda diakui sebagai bapak mikrobiologi. Tanpa jembatan ikatan lemah itu, temuannya mungkin bakal hilang di telan sejarah. Oke, saya paham konsepnya. Tapi jujur deh, apa ini nggak sedikit dilebih-lebihkan? Di kehidupan nyata sehari-hari, bukannya kita tetap lebih sering dibantu keluarga atau teman dekat kalau lagi butuh sesuatu. Rasanya peran kenalan ini kedengarannya bagus di teori, tapi praktiknya mungkin beda. Pertanyaan yang bagus banget, dan ini penting buat diluruskan. Teori ini nggak bilang ikatan kuat itu nggak penting, sangat penting. Kalau Anda butuh bantuan pindahan rumah, butuh pinjaman uang, atau butuh dukungan emosional pas lagi jatuh, Anda pasti lari ke ikatan kuat Anda. Tapi, kalau Anda butuh info soal lowongan kerja di industri lain, atau butuh ide seger buat proyek, atau butuh dikenalin ke orang di perusahaan lain, peluangnya jauh lebih besar datang dari ikatan lemah. Jadi ini bukan salah satu lebih baik dari yang lain, tapi keduanya punya fungsi yang beda banget. Ikatan kuat buat bertahan hidup, ikatan lemah buat berkembang. Oke. Penjelasan itu bikin semuanya jauh lebih jelas. Ini jadi bikin saya mikir, kalau gitu, posisi kita di dalam sebuah peta pertemanan ini ternyata penting banget ya. Jadi mending jadi anak gaul di tengah keramaian, atau justru ada untungnya jadi orang pinggiran yang nyambung ke sana-sini? Itu pertanyaan inti yang dibahas di sumber kita. Ternyata, dua-duanya punya plus minus. Berada di pusat atau core sebuah jaringan itu ngasih Anda kredibilitas instan. Sumber kita ngutip studi soal dunia seni. Ditemuin kalau seniman yang mulai karir mereka pameran di galeri-galeri elit di New York, cenderung bakal tetap di puncak sepanjang karirnya. Jaringan inti ini ngasih semacam stempel pengakuan yang susah didapat dari tempat lain. Tapi risikonya jadi kayak Ted Heath tadi ya, terperangkap di gelembung sendiri. Perspektif yang unik. Karena Anda nggak terlalu terikat sama pemikiran konvensional atau dogma kelompok inti, Anda lebih bebas buat eksperimen. Anda bisa gabungin ide-ide dari berbagai sumber. Anda bisa lihat koneksi yang nggak dilihat sama orang-orang di pusat. Jadi kayak penemuan struktur DNA. Itu kan kolaborasi antara ahli biologi, James Watson, sama ahli fisika, Francis Crick. Mereka dari disiplin ilmu yang beda. Begitu juga Einstein kan? Dia ngembangin teorinya pas kerja di kantor paten. Cukup jauh dari pusat fisika akademis waktu itu. Dan tentu saja, Irene Eve. Posisinya di pinggiran elit partai justru yang jadi senjata rahasianya. Persis. Anda udah nangkep polanya. Posisi yang paling subur buat inovasi itu seringkali ada di persimpangan. Cukup dekat sama pusat buat paham masalah yang relevan dan punya kredibilitas, tapi cukup jauh buat nggak terbelenggu sama cara berpikir yang udah ada. Inilah kenapa banyak late bloomer justru datangnya dari posisi pinggiran ini. Awalnya mereka mungkin diremehin, tapi justru posisi itu yang ngasih mereka ruang buat ngembangin sesuatu yang benar-benar baru. Jadi ini bukan cuma soal punya banyak kenalan ya. Posisinya juga penting, tapi apa cuma itu? Saya ingat Malcolm Gladwell pernah nulis soal connector orang-orang yang kayaknya kenal semua orang. Apa kuncinya cuma ngumpulin kontak sebanyak-banyaknya? Kayaknya ada faktor lain yang lebih dalam. Anda benar, kuantitas bukan segalanya. Ada teori lain yang lebih dalam, namanya teori 3 derajat pengaruh, atau 3 degrees of influence. Teori ini intinya bilang begini, pengaruh Anda itu nular, tapi nggak tak terbatas. Anda bisa secara langsung ngaruhin teman Anda, itu 1 derajat. Teman Anda mungkin bisa ngaruhin temannya karena pengaruh dari Anda, itu 2 derajat. Dan temannya teman Anda itu mungkin masih bisa ngaruhin temannya lagi, 3 derajat. Tapi setelah itu, efeknya hilang, jadi hampir 0. Wow, oke. Jadi meskipun katanya kita semua cuma kepisah 6 derajat dari siapapun di dunia ini, secara praktis kita nggak punya pengaruh buat ngejangkau orang di derajat ke-4, ke-5, atau ke-6.
Jadi yang penting bukan berapa banyak koneksi yang Anda punya, tapi siapa di antara koneksi Anda yang punya pengaruh nyata di jaringan yang Anda tuju. Tepat sekali. Dan nggak ada cerita yang bisa ngegambarin ini lebih baik daripada kisahnya seorang pelukis bernama Grandma Moses. Saya suka cerita ini. Anna Mary Robertson Moses, seorang nenek dari pedesaan New York. Dia baru mulai ngelukis serius di umur 78 tahun, setelah tangannya terlalu sakit karena radang sendi buat nyulam lagi. Lukisannya indah, ngegambarin pemandangan kehidupan pertanian. Tapi ya tentu aja, siapa yang bakal merhatiin karya seorang nenek-nenek dari desa terpencil. Lukisannya awalnya cuma dipajang di jendela apotek lokal, di antara toples selai sama karpet buatannya. Nggak ada yang lihat itu sebagai karya seni, cuma dekorasi aja. Titik baliknya datang dengan cara yang acak banget. Seorang insinyur dan kolektor seni dari New York City, Louis Caldor, kebetulan lagi lewat kota kecil itu. Mobilnya rusak atau dia sakit perut, ceritanya agak beda-beda. Tapi intinya, dia mampir ke apotek itu. Dan di sanalah matanya nangkap lukisan-lukisan Moses. Dia langsung tahu itu sesuatu yang istimewa kan? Betul. Dia beli semua yang ada di sana dan mesen lebih banyak lagi. Ini kelihatannya kayak keberuntungan murni ya. Tapi kalau kita analisis pakai kacamata teori jaringan, ini lebih dari sekedar beruntung. Louis Caldor itu ikatan lemah yang sempurna buat Grandma Moses. Dia bukan bagian inti dari dunia seni New York yang sombong, jadi pikirannya terbuka. Tapi sebagai kolektor, dia tahu cara navigasi dunia itu. Dia tahu siapa yang harus dihubungin. Jadi Caldor ini jembatannya? Penting di Museum of Modern Art, MoMA. Kedua, Otto Kahler, pemilik galeri berpengaruh di New York yang emang minat sama seni rakyat atau folk art. Nah, Janis dan Kahler ini adalah orang-orang yang ada di inti jaringan seni. Mereka lah yang punya pengaruh. Waktu mereka bilang karya Moses itu penting, seluruh dunia seni dengerin. Mereka ngadain pameran tunggal buat dia. Dan sisanya adalah sejarah. Grandma Moses jadi fenomena internasional. Luar biasa. Jadi, suksesnya Grandma Moses bukan kebetulan. Dia ditemuin sama orang yang tepat, di posisi yang tepat, di dalam jaringan yang seorang ikatan lemah yang punya koneksi ke inti yang berpengaruh. Jembatan yang tahu jalan menuju istana gitu ya? Itulah kesimpulan yang paling kuat. Bakat Grandma Moses udah ada di sana bertahun-tahun, ngumpet di apotek kecil. Tapi bakat itu nggak akan berarti apa-apa di panggung dunia tanpa rangkaian koneksi yang tepat buat ngangkatnya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua cerita ini, pelajaran utamanya bukan sekedar kenali banyak orang, tapi kenali jembatan Anda, orang yang bisa nyambungin dunia kecil Anda ke dunia yang lebih besar. Dan yang mengejutkan, seringkali jembatan itu bukan teman terdekat Anda, tapi sebuah ikatan lemah yang nggak terduga. Dan juga pahami di mana posisi Anda. Apa Anda di pusat yang ngasih kredibilitas atau di pinggiran yang ngasih inovasi? Keduanya punya kekuatan. Dan yang terpenting, jangan cuma fokus ke jumlah koneksi, tapi ke pengaruh dari koneksi tersebut. Satu koneksi sama orang kayak Otto Kahler bisa lebih berharga dari 1000 kenalan biasa. Ini benar-benar ngubah cara saya mandang networking. Bukan lagi soal ngumpulin kartu nama, tapi lebih kayak memahamin sebuah peta-peta aliran informasi, peluang, dan pengaruh. Prinsip-prinsip ini berlaku di mana aja kan? Politik, sains, bisnis, seni. Di semua bidang kehidupan. Ini pengingat buat Anda untuk tetap buka mata dan telinga. Kadang-kadang obrolan singkat di kedai kopi sama orang yang baru dikenal, atau reuni sama teman lama yang udah kerja di bidang lain, bisa jadi pemicu buat hal besar berikutnya dalam hidup Anda. Ini soal memahami gimana ide dan kesempatan benar-benar nyebar lewat jalinan hubungan antar manusia. Sebagai penutup, kami ingin ninggalin satu pemikiran untuk Anda renungkan. Di era digital sekarang ini, di mana kita semua terhubung dengan ratusan atau bahkan ribuan teman dan pengikut di media sosial, apakah konsep ikatan lemah dan pengaruh ini jadi lebih kuat atau justru lebih lemah? Dengan begitu banyak koneksi di ujung jari kita, gimana kita bisa bedain mana yang benar-benar jembatan berpengaruh dan mana yang cuma kebisingan semata?